Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purbo Gunarto, SEMM, dosen BSI. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah perpajakan masuk ke dalam pertemuan kelima, yaitu pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 23. Kita bahas dulu yang PPh pasal 22. PPh pasal 22 ruang lingkupnya yaitu mengenai pajak penghasilan yang berhubungan dengan pemungut ya. Pemungut adalah bisa bendaharawan pemerintah maupun pusat dan daerah ya, bisa saja BUMN maupun BUMD. Dan usaha-usaha lainnya seperti kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Nah, kita lihat di sini klasifikasi PP pasal 21 ya, yaitu yang tadi saya jelaskan bisa bendaharawan ya, baik pemerintah maupun pusat ya. Kemudian kegiatan di bidang impor, kemudian kegiatan di bidang lainnya. Kemudian berikutnya penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, di sini PP pasal 23 mengenai pemungut ya. Pemungut itu yang tadi saya jelaskan yaitu mengenai transaksi terhadap bendahara pemerintah pusat maupun daerah. Ya, transaksi di sini misalnya kita sebagai perusahaan swasta melakukan transaksi terhadap instansi pemerintah. Ya, instansi pemerintah banyak ya, misalnya bisa saja dinas pendidikan, dinas perhubungan, kemudian departemen agama dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemerintah. Maka di sini akan dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif 1,5% dari harga pembelian. Bukan hanya pemerintah pusat maupun daerah ya, bendahara pusat maupun daerah, tapi juga transaksi yang berhubungan dengan BUMN. Ya, misalnya perusahaan kita perusahaan swasta, kemudian kita melakukan transaksi bisnis terhadap PT PLN, kemudian PT Pertamina, PT Telkom dan sebagainya yang BUMN, termasuk BUMD ya. Maka atas transaksi tersebut kita dipungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% ya. Kemudian di sini ada contohnya ya. Kita lihat satu-satu, yaitu transaksi terhadap dinas pendidikan, pembelian mebel dan peralatan kantor dari Utama Furniture ya. Ceritanya di sini Utama Furniture adalah pihak swastanya, dia melakukan transaksi terhadap dinas pendidikan, yaitu bendahara pemerintah. Dengan nilainya yaitu sebesar 220 juta termasuk PPN. Nah, kemudian bagaimana cara penghitungan PPh pasal 22-nya? Untuk memotong PPh pasal 22 kita harus mencari DPP-nya, dasar pengenaan pajak atau harga aslinya sebelum PPN. Maka mencari DPP yaitu caranya 100 dibagi 110 dikali dengan harganya yang termasuk PPN ya, 220 juta, sehingga dapat DPP-nya sebesar 200 juta. Dari 200 juta tersebut baru kita kalikan dengan PPh pasal 22 yaitu 1,5% ya, dikali dengan 200 juta yaitu sebesar 3 juta. Jadi dari transaksi tersebut maka dinas pendidikan tersebut melakukan pemungutan pajak sebesar 3 juta terhadap Utama Furniture. Artinya Utama Furniture tersebut tidak menerima full ya, tidak menerima sebesar 220 juta, tapi dikurangkan dengan 3 juta. Oke, berikutnya di sini PT Telkom ya, ini BUMN ya. Kemudian pihak swastanya PT Utama. Di sini dia melakukan transaksi ya,
di mana harga transaksinya sebesar 390 juta. Nah, kemudian kita cari DPP-nya ya. DPP-nya yaitu jadi DPP-nya adalah sebesar 300 juta ya. Jadi harga aslinya nih ya gitu. Di sini pencariannya karena ada PPNBM ya 20%, maka cara perhitungan DPP-nya 100% dibagi ya dalam kurung 110% ditambah dengan PPNBM-nya tadi ya 20% ya. Kemudian tutup kurung baru dikalikan dengan 390 juta. Dapat DPP-nya 300 juta. Setelah dapat DPP-nya baru kita kalikan PPh pasal 22-nya yaitu 1,5% dikali dengan 300 juta. Dapat jumlah pungutnya yaitu 4.500.000. Sehingga dalam hal ini dari transaksi sebesar 390 juta, maka PT Telkom melakukan pemungutan PPh pasal 22 sebesar 4.500.000. Seperti itu. Oke, berikutnya yaitu PPh pasal 22 di bidang impor ya. Untuk di bidang impor itu untuk jenis-jenis barang impor, kemudian tarifnya juga itu diatur di dalam PMK 34 PMK 010 2017. Ya, sebenarnya dilihat di PMK tersebut tarifnya beraneka ragam ya untuk impor. Ada 0,5 itu untuk impor kedelai, gandum, tepung terigu. Kemudian ada juga barang-barang yang mempunyai API angka pengenal impor, itu tarifnya sebesar 2,5%. Kemudian ada juga barang-barang tertentu yang tarifnya 7,5%. Bahkan jika lihat lagi peraturan terbaru, ini sebenarnya ada keluar lagi nih PMK yang terbaru, yaitu ada sampai dengan 10% ya. Jadi tarif untuk impor itu berarti sampai dengan 10%. Ya. Nah, di sini kita di dalam impor itu berbagai macam biaya ya, ada biaya masuk ya. Ya, di sini ada CIF ya, cost insurance and freight-nya ya. Jadi ada biaya asuransi dan biaya pengiriman ya gitu. Nah, kemudian nanti ada biaya masuk yang dari luar negeri, kemudian setelah barang masuk ke Indonesia juga ada biaya masuk dalam negerinya dan ada biaya masuk tambahan. Kita lihat saja di contoh latihannya. Oke, di sini pada tanggal 1 Januari 2018 PT ABC mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur sebesar 100.000 US dollar. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu ya. Kemudian biaya asuransi yang dibayarkan di luar negeri sebesar 5% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur. Biaya masuk dan biaya masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Ya, di sini biayanya banyak ya, tapi nanti ada biaya yang dikurskan, ada biaya yang sudah dikurskan dan ada biaya yang masih dalam bentuk US dollar. Nah, pertanyaannya di sini hitunglah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dirjen Bea dan Cukai jika PT ABC memiliki API ya. Kemudian kurs yang berlaku saat itu 1 US dolarnya sama dengan 10.000 rupiah. Kita lihat perhitungannya. CIF-nya harga dari luar negerinya ya. Yaitu harga faktur plus biaya asuransi ditambah dengan biaya angkut. Nah, ini masih menggunakan dolar 100.000 ditambah dengan 5.000 ditambah dengan 10.000. Jadi totalnya 115.000. Nah, kemudian apabila dilakukan kurs menjadi rupiah, di mana tadi 1 dolarnya adalah 10.000, sehingga apabila dikali 10.000 totalnya jadi besar ya, 1.150.000.000 rupiah.
Kemudian kita lihat di situ ada bea masuk dan bea masuk tambahan ya. Jadi dari harga 1.150 juta ditambah dengan 20% ya. Kemudian ditambah lagi dengan 10% ya, yaitu biaya masuk dan biaya tambahan. Sehingga jika ditotal sebesar 1.495 juta ya, jadi cukup besar ya. Dari angka tersebut maka tinggal dikalikan dengan PPh pasal 22 atas impor ya. Ingat tadi soalnya PT tersebut mempunyai API, angka pengenal impor. Apabila mempunyai API maka tarifnya 2,5% dari nilai impor ya. Nilai impornya tadi 1.495 juta ya. Jika dikali 2,5% jadinya 112.125.000. Jadi cukup besar ya. 112 juta ya, lumayan juga ya ini ya. Oke, berikutnya PPh pasal 22 mengenai produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan gas dan pelumas ya. Kita lihat di sini tarifnya bisa beraneka ragam. Untuk bahan bakar minyak ya 0,25% dari penjualan. Ini untuk bahan bakar umum yang Pertamina. Sedangkan untuk yang penjualnya kepada stasiun pengisian bahan bakar tapi yang umum ya atau bukan Pertamina, maka tarifnya adalah 0,3%. Kemudian untuk yang 0,3% lagi yaitu kepada pihak selain sebagai dimaksud pada huruf A dan B. Jadi selain daripada yang kedua tadi ya, selain daripada yang 0,25, selain yang ada 0,3. Jadi dalam penjualan bahan bakar ada yang sifatnya SPBU, ada juga yang sifatnya di luar SPBU, misalnya kayak pabrik itu kan juga dia butuh diesel ya, butuh bahan bakar gitu. Maka dia bisa memesan langsung, maka dikatakan dia selain daripada SPBU. Jadi bisa saja pabrik ya memesan langsung sekali banyak berapa ribu liter ya, langsung bisa ya, seperti itu. Kemudian bahan bakar gas sebesar 0,3% ya, tidak termasuk PPN. Kemudian pelumas sebesar 0,3%. Ya, ini pelumas ini artinya oli ya. Jadi Pertamina juga memproduksi oli. Oke, kita lihat di sini contohnya PT Pertamina selaku produsen bahan bakar minyak gas dan pelumas menyerahkan bahan bakar minyak senilai 300 juta ya. Tidak termasuk PPN ya, berarti di sini DPP ya, sudah harga aslinya. Ya, kepada non SPBU. Nah, di sini berapakah PPh pasal 22 yang dipungut ya? Selain SPBU berarti kan tadi tarifnya 0,3% ya, dikali dengan 300 juta. Jadi berarti yang dilakukan pemungutan yaitu sebesar 900 juta ya. Jadi transaksi itu dilakukan pemungutan oleh PT Pertamina. Kemudian berikutnya badan-badan usaha bergerak dalam bidang usaha industri lainnya ya. Industri lainnya di sini maksudnya adalah industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, ya, industri farmasi ya, atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri. Nah, ini macam-macam ya tarifnya ya, bisa Anda lihat sendiri ya. Gitu. Kita lihat di sini pada bulan Mei PT Semen Padang menjual hasil produksinya kepada PT Indah senilai 825 juta termasuk PPN ya. Maka harus cari DPP-nya dulu ya. DPP-nya berarti 100/110 dikali dengan 825 juta. Jadi
DPP-nya 750 juta ya. Jadi harga dasar pengenaan pajak atau harga aslinya 750 juta. Kemudian langsung kita kalikan dengan PPh pasal 22 0,25% ya dikali 750 juta ya. Jadi sebesar 1.875.000. Ini kurang nolnya nih. Jadi tolong ditambahkan nolnya lagi ya gitu. Ini kehapus jadi angkanya 1.875.000 ya, kurang 1.000. Kemudian berikutnya untuk ATPM, agen tunggal pemegang merek ya. Contohnya di sini PT Aneka Mobil sebagai distributor otomotif membeli mobil Toyota sebesar 990 juta. Sudah termasuk PPN ya. Nah, di sini berarti kita harus cari DPP-nya. Ya, berarti DPP-nya yaitu sebesar 900 juta. Maka PPh pasal 22-nya berdasarkan tarif untuk agen tunggal pemegang merek yaitu 0,45% dikali dengan 900 juta. Jadi 4.050.000 ya. Seperti itu. Kemudian untuk industri eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian dan peternakan perikanan ya. Nah, ini juga tarifnya 0,25%. Ya, misalnya di sini PT Ruber membeli bahan olah karet kepada PT Perkebunan Nusantara yang menjual bahan olah karet hasil perkebunannya sendiri ya. Kemudian pada tanggal 18 Februari membeli bahan olah karet dari Tuan Eko, seorang pedagang besar yang membeli hasil karet dari petani karet di sekitar daerahnya. Jadi dia karena bahan bakunya kurang sehingga dia membeli tambahan ke Tuan Eko, di mana Tuan Eko di sini sebagai pedagang besar atau pedagang pengumpul gitu ya. Maka dari transaksi tersebut harus dipungut PPh pasal 22 yaitu dengan cara tarifnya 0,25% dikali dengan 100 juta ya. Jadi yang dipungut sebesar 250.000 atas transaksi tersebut. Ya. Kemudian penjualan barang yang tergolong sangat mewah ya. Nah, di sini diatur di dalam PMK 90 PMK 03 2015 ya. Nah, sebenarnya ini ada daftarnya banyak banget ya. Mungkin ini dipersingkat di slide tapi nggak apa-apa ya. Kalau Anda ingin lihat detailnya ada di PMK tersebut. Macam-macam ya, mulai dari pesawat terbang pribadi ya, helikopter pribadi, kapal pesiar, rumah beserta tanahnya, tapi dengan harganya yang lebih daripada 5 miliar atau luas bangunan lebih daripada 400 miliar. Luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Kemudian apartemen juga seperti itu ya, di mana harganya lebih daripada 5 miliar atau luas bangunannya lebih daripada 150 meter persegi. Kemudian kendaraan ya, di sini yang harganya lebih daripada 2 miliar, kemudian kapasitas silindernya atau mesinnya 3000 cc. Kemudian untuk motor yaitu yang lebih daripada 300 juta harganya ya. Kemudian kapasitas silinder atau mesinnya 250 cc. Itu termasuk dalam barang mewah. Kemudian tarifnya sebenarnya banyak ya, PPNBM itu. Ya, diawali dari 5%, bahkan sampai ada yang 70%, 80% ada, bahkan ada yang sampai dengan 100% seperti itu. Nah, kita lihat di sini bagaimana cara perhitungannya. PT Ageng adalah perusahaan pengembang properti, kemudian menjual satu unit apartemen senilai 10 miliar ya. Sini berarti sudah di atas 5 miliar, berarti termasuk barang mewah ya. Dijual kepada Tuan Napis. Berapakah PPh pasal 22-nya? Maka PPh pasal 22-nya di sini misalnya untuk properti tersebut PPNBM-nya adalah 5%. Jadi tinggal dikali dari harganya tersebut ya. 10 miliar 500 juta dikali dengan 5%. Jadi berarti PPNBM-nya sebesar 525 juta. Wah, lumayan lah, lebih daripada
setengah miliar ya gitu. Berikutnya PPh pasal 23 ya. PPh pasal 23 yaitu mengenai pemotongan jasa dan modal ya. PPh pasal 23 ini yang melakukan pemotongan sebenarnya lebih luas ya. Jadi pihak swasta umum pun yang berhubungan dengan modal dan jasa itu dikenakan PPh pasal 23 ya. Jadi lebih luas, bisa saja yang menerapkan pasal 23 badan pemerintah, kemudian subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau bentuk usaha tetap ya, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan bisa saja wajib pajak orang pribadi. Tapi untuk wajib pajak orang pribadi tidak wajib ya, harus ada ketentuannya ya, harus ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan keputusan 50 PJ tahun 1994. Jadi kalau tidak ada keputusan dari DJP, wajib pajak orang pribadi tidak boleh melakukan pemotongan PPh pasal 23. Nah, kemudian PPh pasal 23 tarifnya itu hanya terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama 15%. Ya, 15% di sini yaitu berdasarkan modal. Modal di sini kalau dirinci yaitu 15% yaitu dividen, kemudian bunga dan royalti. Ya, kemudian 2%-nya yaitu jasa. Ya, ini jasa luas sekali ya, hampir semua jasa yaitu 2%. Gitu. Jadi 2% semua itu ya, semua jasa ya. Baik itu jasa konsultan, jasa teknik ya, jasa perancangan, jasa arsitektur dan lain sebagainya. Itu jasa yaitu sebesar 2%. Seperti itu. Oke, itu ya penjelasan dari saya mengenai PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Nah, ini ada soal esai. Mahasiswa bisa coba untuk latihan sendiri ya. Kita lihat di sini. Kalau soal esainya saya jelaskan sedikit ya, nanti tinggal dikerjakan sendiri. Ini mengenai PPh pasal 22 Dinas Pendidikan ya. Nah, berarti di sini PPh pasal 22 ya. Nah, terhadap pemungut bendahara pemerintah. Kemudian kalau esai yang kedua ini mengenai PPNBM yang tadi ya, barang mewah karena harganya lebih daripada 5 miliar ya. Ini sepertinya soalnya sama sama yang tadi dia. Ya. Oke, saya rasa cukup ya penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa ya. Tetap semangat. Semoga di bulan Juni kita bisa belajar normal tatap muka sehingga daya tangkap dan sistem pembelajarannya lebih baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.